bahwa judul ini menarik bagi saya untuk diteliti dan disosialisasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Karena fenomena keberagamaan, wabil khusus tentang isu radikalisasi yang sifatnya berbasis spiritualitas agama ini tampak mengemuka di kalangan pelajar, baik itu siswa ataupun mahasiswa yang pada khususnya di Kabupaten Purwakarta. Asumsi ini tentu tidak didasarkan pada asumsi hayalan, tapi berdasarkan fakta-fakta real yang terjadi di lapangan. Begitu. Dan saya menyaksikan betul bagaimana fenomena radikalisasi berbasis spiritualitas ini itu terjadi pada para pelajar, baik itu siswa maupun mahasiswa, terlebih para aktivis yang menggeluti di beberapa organisasi siswa ataupun organisasi kemahasiswaan. Nah, itu fenomena yang pertama kali saya lakukan terhadap telaah observasi. Kemudian berikutnya saya juga tinjau ulang beberapa hasil riset. Mohon izin saya menyampaikan beberapa fakta dan data. Ya, beberapa fakta dan data yang saya temukan di berbagai sumber. Salah satunya adalah dari hasil penelitian PPI Jakarta pada tahun 2017. Ini tentang sikap keberagamaan siswa atau mahasiswa, guru atau dosen di sekolah ataupun perguruan tinggi di Indonesia yang menunjukkan data seperti yang tampil di layar. Jadi pada simpulan penelitian itu dikatakan bahwa generasi Z itu berarti generasi yang lahir di antara tahun 90 sampai tahun 2000-an gitu, merupakan responden yang dijadikan sampel dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PPI Jakarta ini, yang dalam hasil riset itu menunjukkan fakta bahwa para pelajar yang terdiri dari siswa dan mahasiswa itu memiliki opini intoleran dan opini radikal yang cukup tinggi. Akan tetapi aksi intoleran itu, ya, aksi intoleran dan aksi radikalnya itu rendah. Dia satu hal yang bertolak belakang. Dan secara logika mestinya orang yang memiliki opini, orang yang memiliki pendapat, orang yang memiliki gagasan radikal dan intoleran, mestinya itu harus sejalan beriringan kan gitu. Logikanya sejalan beriringan dengan tindakan-tindakan intoleran ataupun radikalnya. Tetapi dari riset ini menunjukkan bahwa untuk generasi Z, generasi di antara tahun 80 sampai tahun 2000-an itu memiliki makna, dia punya gagasan yang tidak setuju, berlawanan, bertentangan dengan gagasan-gagasan orang lain, opini-opini orang lain, tetapi dalam bentuk aksi, tindakan intoleran dan radikalis itu tidak muncul. Dia hanya radikalnya itu radikal dalam bentuk gagasan. Nanti kita akan bahas macam-macam radikal itu seperti apa. Ya, mulai dari radikal gagasan sampai radikal tindakan. Nah, makanya tadi di judul kecil seminar ini saya sampaikan bahwa kontraradikalisasi ini bentuk penolakan yang dilakukan oleh warga sivitas, baik itu pelajar, siswa dan mahasiswa terhadap makna radikal. Jadi makna radikal ini tidak bisa digeneralisir seutuhnya, baik itu secara gagasan maupun secara aksi tindakan. Tapi radikal ini banyak orang yang mengklaim menolak tentang makna radikal yang cenderung hari ini fenomenanya selalu digeneralisir dan sering menyudutkan beberapa kelompok sosial, baik itu kelompok sosial keagamaan ataupun kelompok sosial yang lain. Sehingga generasi Z ini bisa dibilang mengalami titik kegalauan identitas keagamaan. Makna kegalauan identitas keagamaan ini ditentukan dengan itu tadi indikatornya, opini yang tidak sejalan dengan aksi. Opini keagamaan tidak sejalan dengan aksi keagamaan. Gitu. Nah, bisa lihat di gambar ini, misalkan gambar pertama dengan gambar 2 itu berbeda hasilnya. Satu sisi gambar pertama ya, di paling atas itu menunjukkan data bahwa opini intoleransi
baik intoleransi intern, ekstern, dan radikalisme itu sangat tinggi di kalangan siswa dan pelajar. Ya, sampai opini radikalisme itu sampai di angka 60 derajat, ya, 60%. 60%. Tetapi ini berbanding terbalik dengan proporsi pelajar yang tidak melakukan tindakan intoleran dan radikalisme dalam bentuk aksi ataupun tindakan. Bisa dilihat di dalam gambar kedua, hasil riset dari PPIM UIN Jakarta ini mengatakan bahwa tindakan intoleran ini tidak nampak dalam bentuk aksi di kalangan pelajar mahasiswa itu. Yang ada hanya adalah dalam bentuk opini saja, gagasan, ide-ide ataupun berbeda pandangan dengan orang lain. Ini mencerminkan bahwa dua indikator atau dua sub fakta data ini ternyata radikalisme itu bukan hanya dalam bentuk aksi, tapi ada dalam bentuk opini. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita lihat dari data yang dilakukan PPIM Jakarta ini, yang melakukan riset bahwa data intoleransi ataupun radikalisme cenderung itu intoleran radikal terhadap kelompok eksternal. Ya, kelompok eksternal. Nah, kelompok eksternal yang dimaksud ini adalah kelompok-kelompok yang tidak sehaluan, yang tidak sepahaman dengan agama Islam. Sebut saja misalkan Syiah, Ahmadiyah, Yahudi, ataupun bahkan Kristen. Nah, dalam hasil riset itu menunjukkan bahwa mayoritas generasi Z ini mengkonfirmasi bahwa bentuk toleransi Islam itu ya, terhadap sebatas agama-agama yang hanya diakui oleh negara saja. Jadi kalau misalkan semacam Yahudi itu sangat mencuat sekali bentuk opini radikalisme. Seperti contoh yang kemarin isu terkait masalah Palestina diserang gitu ya oleh Zionis. Ya. Isu ataupun penggiringan opini publik terkait masalah bela Palestina dan sebagainya itu langsung menggiring semua elemen masyarakat, tak terkecuali pelajar juga. Ya. Nah, ini bentuk radikalisme yang memang ada dalam bentuk gagasan. Yang mampu menggiring masyarakat, mobil khususnya pelajar untuk melakukan tindakan-tindakan radikalisme. Gitu. Nah, penelitian kedua ini dilakukan oleh Setara Institute yang dilakukan pada tahun 2019. Ya, yang dimana menurut data itu dikatakan bahwa ada wacana gerakan keagamaan di kalangan mahasiswa. Jadi hari ini mahasiswa mengalami semacam booming ideologi dikarenakan garis kanan ataupun ekstremis kanan ini lebih mendominasi sehingga konteks gerakan-gerakan keagamaan sangat muncul dan memiliki bergen yang cukup tinggi di perguruan tinggi, terlebih khusus di perguruan tinggi negeri yang sifatnya umum seperti halnya UPI, Unpad begitu ya, PTU lah sifatnya perguruan tinggi umum. Nah itu banyak lembaga-lembaga organisasian ataupun gerakan-gerakan keagamaan yang cenderung eksklusif. Nah, kalau misalkan kita identifikasi misalkan beberapa kasus, bisa kita bandingkan perbedaan antara mahasiswa di PTK AI dengan mahasiswa di PTU. Ya, dalam konteks gerakan keagamaan itu akan berbeda sekali. Ya, antara UIN dengan UPI beda. Antara sekolah tinggi yang berada di bawah naungan Kemenag dengan perguruan tinggi yang di bawah naungan Kemendikbud itu akan berbeda. Ya, tentang bagaimana perkembangan wacana gerakan keagamaan. Nah, ini dilakukan oleh Setara Institute. Sampai Setara Institute mengatakan bahwa gerakan keagamaan sampai memunculkan gerakan eksklusif di perguruan tinggi negeri pada saat itu diakibatkan karena cikal bakal ataupun potensi munculnya gerakan keagamaan eksklusif itu dibina sejak para mahasiswa aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan diskusi ataupun kajian-kajian keagamaan di sekolahnya, baik itu di SMA, di SMK maupun di Aliyah. Begitu. Sehingga yang perlu diminimalisir ataupun diberikan resosialisasi adalah
pendampingan terhadap aktivis-aktivis kerohanian ataupun aktivis-aktivis mahasiswa yang terlibat aktif di dalam kegiatan sekolahnya. Karena hari ini ternyata memang banyak sekali gerakan-gerakan yang secara terstruktur masuk ke dalam sebut saja misalkan organisasi keagamaan Islam tertentu di sekolah yang memang itu menjadi trigger, menjadi pemicu lahirnya radikalisme dalam bentuk tegasan paling awal, gitu ya. Nah, sampai nanti pengaruh itu bisa secara ekstern berpengaruh dari gerakan-gerakan luar yang secara eksklusif, misalkan sebut saja gerakan Salatul Habib, gitu ya, ataupun gerakan tarbiyah yang kemudian mendorong membrainwash bentuk-bentuk pemikiran para pelajar. Nah, ini yang harus lakukan penangkal deradikalisasi terhadap isu gerakan wacana keagamaan di tengah pelajar. Nah, ini berdasarkan hasil dari STAR Institute. Kemudian yang kedua, masih dalam bentuk hasil riset STAR Institute, ini dikatakan bahwa survei awal yang dilakukan oleh STAR Institute ini juga mahasiswa ataupun siswa yang ada di kota-kota besar seperti halnya Jakarta dan Bandung itu sangat mengenal dengan istilah ISIS, Islamic State, Iraq dan Syria, gitu. Nah, di dalam pendapat ini mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan adanya satu bentuk dukungan terhadap organ ISIS itu. Ya, ini data-data yang dilakukan oleh STAR Institute sebelum dilahirkannya kebijakan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tadi. Nah, ini dampak yang dimunculkan adalah karena dalam penelitian STAR Institute tahun 2012 sampai menyimpulkan bahwa temuan itu dampak dari kurang kondusifnya pembelajaran toleransi di lingkungan pendidikan yang disampaikan oleh guru agama. Sehingga guru agama ini memiliki peran penting dalam memberikan satu nilai tentang bagaimana pendidikan multikulturalisme di sekolah itu wajib ada. Ya, supaya apa? Supaya mereka mengenal tentang makna toleransi yang betul-betul bisa dipahami oleh sebagai warga Islam ataupun sebagai umat Islam. Gitu. Nah, ini yang kemudian menurut hasil STAR Institute yang kemudian yang terakhir pada tahun 2018 bisa dibaca banyak sekali hasil-hasil riset itu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT ya, ini menyebut ada 39% mahasiswa di 15 provinsi yang terpapar paham radikal. Ya, sampai pada penelitian LIPI itu mengatakan bahwa terpaparnya perguruan tinggi sampai sekolah-sekolah yang di Indonesia itu diakibatkan karena kurang pembimbingan dan kurang sosialisasi yang dilakukan oleh para dosen dan guru terhadap mahasiswa. Sehingga boleh dikatakan gerakan radikalisme itu muncul karena aksi-aksi itu yang kurang masif dilakukan oleh para guru dan dosen. Nah, ini yang kemudian dilakukan di lembaga pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengapa generasi Z rentan galau dalam menemukan identitas keagamaan? Nah, saya mengidentifikasi yang pertama karena ada perubahan pola belajar. Nah, perubahan pola belajar ini, apalagi generasi Z sering disebut sebagai generasi gawai, generasi gadget gitu ya. Sehingga mereka dengan mudah menerima informasi, menerima ilmu pengetahuan, wawasan dari sumber-sumber yang belum tentu kredibel. Misalkan saja dari media sosial, misalkan saja dari sumber internet ataupun sumber-sumber lainnya. Ya, sehingga orang-orang generasi Z ini cenderung belajar tanpa guru. Yang kalau dalam bahasa istilah sanad ya tidak bersanad begitu. Ya, gurunya banyak,
Sehingga perlu ada yang namanya filterisasi. Ketika seorang pelajar tidak mampu memfilter pengaruh dari wawasan yang dia terima dari sumber-sumber media sosial dan internet tadi, tentu akan berdampak terhadap cara berpikir dia. Dia mudah terbrainwash, cuci otaknya dari pengaruh-pengaruh informasi. Ya. Nah, dalam kegalauan itu ditunjukkan juga dengan opini intoleransi yang tinggi, tetapi aksi yang rendah. Nah, seperti yang dikemukakan oleh penelitiannya PPIM tadi. Nah, di satu sisi, generasi Z itu mereka menyetujui tentang Pancasila, tetapi di satu sisi mereka menginginkan syariat itu tetap diterapkan di NKRI. Nah, ini jadi satu sisi Pancasila setuju, tapi NKRI pun syariat di NKRI harus diterapkan. Ini satu hal yang memang menjadi polemik. Kemudian yang keempat, ini ada makna kekhalifahan bentuk pemerintahan Islam. Berarti mereka setuju tentang demokrasi merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, kemudian juga pelajaran PAI sangat berpengaruh terhadap sikap intoleran mereka, tetapi juga mereka setuju perlu ada materi tentang agama-agama lain di dalam materi PAI. Jadi ada hal yang memang mereka itu secara kognisi, secara opini dia paham, begitu ya, menerima keberadaan yang realita yang terjadi, tapi secara aksi memang ada yang bertolak belakang. Ya. Nah, ini berdasarkan hasil riset PPIM tadi dikatakan bahwa semisal masalah demokrasi, ya, dari survei yang dilakukan PPIM itu mengatakan bahwa demokrasi yang terbaik itu sampai di angka 85%. Mereka setuju bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik. Gitu. Sisanya adalah sistem pemerintahan yang lain. Gitu. Nah, dari masalah ekonomi, masalah hukum, konstitusi, dan lain sebagainya itu dinilai dengan hasil riset yang disampaikan kepada para dosen atau peneliti. Inilah kenapa saya katakan bahwa generasi Z ini sangat rentan galau. Ya, ketika mereka menerima informasi, tentu yang paling mereka mempengaruhi dirinya adalah dari pengaruh media. Nah, ini akan membentuk cara berpikir kognisi keagamaan yang ada dalam generasi Z. Nah, tentu Indonesia merupakan negara hutan, ya, negara yang potensial, ya, negara yang berpotensi untuk menjadi bahan rebutan negara-negara lain, sehingga pengaruh ideologi ini sangat masuk terhadap negara Indonesia, mulai dari ekstremis kanan dan ekstremis kiri begitu. Ya, makanya NKRI ini mesti diterapkan wacana keagamaan moderasi. Yang namanya moderat itu berarti dia tidak kapitalis, dia tidak sosialis, dia tidak pluralisme. Ya, tetapi dia juga tidak ekstremis kanan, gitu ya, seperti lahirnya terorisme atau bahkan mungkin masuk ke dalam organisasi-organisasi yang sifatnya Islam transnasional. Ya, Islam transnasional itu artinya kelompok keagamaan yang berasal dari negeri seberang. Ya, jadi bukan organisasi yang lahir dari rahim NKRI. Nah, ini yang perlu bermawas diri. Karena tidak semua organ transnasional ini yang memberikan dampak positif bagi NKRI, tapi malah menjadi sebuah bahaya bagi NKRI itu sendiri. Begitu. Makanya Islam moderat ini adalah menjadi salah satu cara, gitu ya, cara mengimbangi masuknya ideologi-ideologi yang ada di kanan dan kiri. Begitu. Nah, radikalisme ini tentu ada istilah radikalisme statis dan ada radikalisme destruktif. Radikalisme statis ini biasanya berupa bentuk pemikiran radikal yang bersifat gagasan yang tadi saya sampaikan, tetapi tidak dalam bentuk aksi nyata kekerasan. Jadi kalau misalkan ada orang yang gampang menyalahkan, gampang menghakimi secara opini, tapi dia secara tindakan tidak, itu bisa disebut sebagai radikalisme statis. Ada juga radikalisme destruktif. Ya, nah ini yang membahayakan. Radikalisme destruktif itu adalah kesanaan bagi terorisme. Radikalisme ekstrim. Radikalisme yang merusak dan menggunakan metode kekerasan dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan.
gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah radikalisme destruktif yang membahayakan negara. Gitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata ini pendapatnya Naulan Natinggolan, dia mengatakan bahwa ada 6 tipologi kelompok radikal. Ya, ada 6 tipologi radikal. Pertama, radikal gagasan, radikal milisi, radikal separatis, radikal premanisme, radikal lainnya, dan radikal teroris. Nah, yang berwarna merah itu adalah radikal yang sangat berbahaya. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim keseluruhan radikal itu digebuk rata, tidak. Gitu ya. Karena ada kelas-kelasnya. Nah, radikal gagasan seperti tadi, kelompok yang selalu mengedepankan nilai gagasan untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, namun tidak terlibat dalam kekerasan aksi. Tetapi mereka mengakui NKRI. Ya, radikal milisi, ya, kelompok dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal. Misalkan seperti halnya kejadian kelompok apa namanya? Ya, mohon maaf, saya dipanggil pesan. Ya. Nah bisa dibaca lah ya Bapak Ibu nih, nanti sama panitia akan di-share bila diperlukan materinya. Ini adalah macam-macam radikalisme, gitu. Kelompok-kelompok radikal yang memang secara level memiliki posisi masing-masing gitu dalam memahami istilah-istilah radikal. Gitu. Nah, lantas yang kita pertanyakan adalah dari mana ataupun akar permasalahan dari gerakan radikal itu? Ya, satu, dimensi internasional dan dimensi nasional. Dari dimensi internasional ya terus menerus, misalkan ideologi asing, persepsi kondisi tertindas terus menerus oleh Barat terhadap pimpinan Amerika Serikat terhadap agama tertentu, terus saja sampai isu-isu dunia masuk ke telinga masyarakat Indonesia ini akan mempengaruhi, termasuk kepada kalangan pelajar. Gitu. Nah, wacana dimensi nasional akar permasalahannya ya jelas. Ya, mulai dari politik balas dendam, psikologinya kurang sehat, ataupun jiwa yang sakit gitu ya, dari masyarakat Indonesia yang gampang tersulut emosinya, kemiskinan merajalela, ketidakadilan, sistem politik, pendidikan itu akan mempengaruhi dan menjadi sikap lahirnya. Nah ini yang kemudian menjadi akar dari penyebab munculnya gerakan radikal di masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kalangan pelajar itu sendiri. Nah, lantas apa yang menjadi indikator pentingnya moderasi beragama dan meningkatkan nasionalisme kita sebagai warga negara NKRI? Ya. Jadi orang yang memiliki semangat moderasi dalam beragama ataupun orang yang memiliki semangat nasionalisme, itu yang pertama mereka punya komitmen kebangsaan yang cukup tinggi, memiliki toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap nilai-nilai kebudayaan. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian gampang menghakimi dan gampang menjatuhkan budaya-budaya kita yang sangat beragam di Indonesia, itu salah satunya adalah kelompok yang memang tidak senang terhadap eksistensi budaya yang berkembang di Indonesia. Dinilai itu tidak sejalan dengan gagasan ataupun ajaran mereka, sehingga mereka akan senantiasa harus apa yang menjadi budaya-budaya yang mengakar di Indonesia. Nah, kalau sudah semacam itu, maka yang terjadi adalah muncul tindakan-tindakan kekerasan, muncul toleransi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian berdampak terhadap toleransi, terhadap komitmen kebangsaan, merusak harmonisasi sosial. Ini yang membahayakan. Nah, itu kalau kita ingin membangun bagaimana cara beragama yang baik. Ya, maka kalau orang yang sudah terpapar radikalisme, terutama radikalisme ekstrim, gitu ya, pasti 4 unsur moderasi ini, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya ini, mereka pasti tinggalkan. Dan mereka tidak akan pernah mau menerima keberadaan. Nah,
Lantas bagaimana cara kita menilai kita ini sudah masuk ke dalam kategori orang yang sudah memiliki nasionalisme tinggi? Nah, ini bisa dilihat dari indikator yang 7 ini. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita sudah bangga dulu dengan bangsa Indonesia. Kalau kita masih menjelek-jelekan bangsa Indonesia, ya negara kita sendiri saling menjatuhkan antar satu suku dan bangsa yang lainnya, berarti kita belum menjadi nasionalis. Ya, kita belum kita tidak cinta tanah air terhadap bangsa, kita masih bangga dengan produk-produk luar negeri, kita masih bangga dan mengadu-adukan pemikiran-pemikiran orang lain tanpa menyanjung-nyanjung karya produk bangsa sendiri, itu juga menjadi indikator nasionalisme. Rela berkorban demi bangsa, menerima kemajemukan. Kalau kita tidak bisa menerima kejemukan itu sebagai suatu sunatullah, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang nasionalis juga. Begitu. Bangga pada budaya yang beraneka ragam, itu sama halnya dengan moderasi beragama, kita juga masuk nasionalisme. Menghargai jasa para pahlawan, mengutamakan kepentingan umum, itu adalah beberapa indikator yang menjadi sarana kita untuk menjadi seorang yang nasionalis. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan terkait masalah kontraradikalisasi dan deradikalisasi? Ya, di dalam masyarakat itu kontraradikalisasi dalam hal ini perlu disosialisasikan secara masif tentang bagaimana masyarakat diberikan satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang radikalisasi. Jangan sampai misalkan ekstremis kanan ya merasa tersinggung, ya kelompok kanan merasa tersinggung ketika mendengar istilah radikalisasi. Seakan-akan itu menyudutkan terhadap kelompok mereka. Gitu. Padahal kelas-kelas ataupun level-level istilah radikalisasi itu tidak tidak seperti yang dikira oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga mana radikalisasi cenderung identik dengan teroris. Gitu. Tapi ada kelas-kelas. Tapi memang kalau ini tidak ditangkal dengan prospek deradikalisasi, maka nanti radikalisasi gagasan ataupun radikalisasi statis akan berubah menjadi radikalisasi destruktif yang membahayakan bagi keutuhan NKRI. Nah, kalau sudah berubah semacam itu, maka mestilah kita nih ya, pelajar, para aktivis, baik itu dari aktivis OSIS, MPK, gitu ya, aktivis keagamaan pelajar ataupun mahasiswa dan sebagainya, bagaimana sedapat mungkin bagi kita untuk bisa melakukan upaya pencegahan, gitu. Tindakan-tindakan preventif untuk menahan arus radikalisasi ini muncul, berkembang biak, gitu. Berkembang biak sampai orang merasa dirinya paling benar, kemudian menyalahkan orang lain sampai pada aspek takfir, gitu. Sampai pada aspek tindakan-tindakan kekerasan. Nah, misalkan di dalam sekolah nih, ataupun di dalam perguruan tinggi, bisa misalkan kita nih secara aplikatif, implementatif melakukan suatu reduksi, melakukan suatu edukasi, melakukan suatu resosialisasi terhadap warga masyarakat akademik untuk mencerdaskan gitu ya, untuk bisa memahamkan tentang istilah-istilah radikalisasi dan pentingnya dampaknya terhadap kelangsungan keutuhan NKRI. Kemudian bagi warga sekolah ya yang kemudian sudah menjadi alumni, entah itu keluarga dari orang tua siswa itu sendiri, bahkan mungkin jejaring sosial, ya, organisasi-organisasi eksternal yang diikuti oleh para pelajar dan mahasiswa, itu juga harus dipahami tentang identitas keagamaan dari organisasi itu, agar kita tidak terjebak pada arus radikalisasi yang kemudian akan masuk ke wilayah-wilayah keagamaan. Maka kalau misalkan sudah informasinya nggak benar, organisasinya nggak benar, maka ini akan kemudian membentuk identitas keagamaan dari para pelajar itu sendiri. Nah, kita mau dibawa kemana sih sebetulnya identitas keagamaan masyarakat kita, khususnya para pelajar, yang seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara beragama kita, keberagamaan kita ini harus selaras dengan semangat nasionalisme kita. Ya, ketika ada orang yang kemudian dengan mudah mengatakan bangsa kita ini mundur, bangsa pemimpin kita ini togut, kemudian pimpinan negara kita ini calon neraka jahanam, gitu ya, dan lain sebagainya.
secara tidak langsung itu sudah terradikalisasi gagasannya. Kalau sudah terradikalisasi gagasannya, maka lambat laun orang akan dengan mudah menghakimi setiap apa yang berbeda dengan pandangan diri. Jadi untuk bisa mengukur orang radikal ataupun tidak, indikatornya sederhana seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, bagaimana kita ingin mewujudkan moderasi beragama dan bagaimana kita ingin membentuk nasionalisme dalam diri kita, maka tanamkan indikator-indikator ini. Apakah kita sudah sesuai dengan indikator ini atau belum? Kalau misalkan ada di antara salah satu indikator ini tidak relevan dengan pribadi kita, maka bisa jadi itu tergerus nilai-nilai moderasi dan nasionalisme dalam diri. Demikian barangkali sebagai pengantar, selebihnya nanti akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Terima kasih kepada moderator, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.